Guys, gua ketemu sebuah video yang ngehe banget nih videonya, bangsat nih videonya teman-teman ya. Coba kita nonton videonya ini ya. Luar biasa ini video. Mari kita nonton sebentar. Ini video gua tonton ngehe banget nih video. Oke, coba kita nonton teman-teman ya. Video ini berasal dari Partai X. Oh, Partai X. Oke, Partai X, apa kabar Partai X? Jadi Partai X ini kita nggak tahu ya, sebuah partai yang baru di Indonesia, mungkin punyanya Elon Musk. Apakah Elon Musk mau mengintervensi pemerintah Indonesia? Kita nggak tahu teman-teman ya. Ini judulnya adalah Ingat Tuhan Bos. Waduh, ingat Tuhan. Azab kepala pajak dan jaring. Aduh, aduh. Oke, oke. Oke, serius ya. Ini kerja nih kerja ya. Azab kepala kantor pajak yang lazim, tax office. Begitu kita nonton video, oh ini, kartun kartun teman ya, kartun. Tax office nih teman-teman ya, kita lihat ya. Waduh, serem. Kalian harus lebih agresif. Ingat target tahun ini. Kita harus bisa mencapai target. Kalau enggak, kita nggak akan dapat tunjangan. Ngehe banget nih video. Baru video dimulai dia bilang, target masih dicapai ya, kalau nggak dicapai nanti kita bakal kehilangan tunjangan. Ini adalah modal-modal perusahaan swasta teman-teman ya, ini modal-modal perusahaan company pada umumnya, yaitu, eee, sales-sales itu ditekan, digencet, diancam, diintimidasi, "Elu ini harus mencapai target, kalau nggak capai target maka tunjangannya nggak dapat lah, kenaikan pangkatnya nggak dapat lah." Jadi semua ini adalah pola-pola kerja dari perusahaan swasta. Perusahaan pemerintah seharusnya nggak begitu, tetapi, menurut video ini sepertinya perusahaan pajak itu begitu ya, perusahaan pajak, eee, orang-orang pajak seperti itu. Tapi apakah di negeri Wakanda? Mungkin di negeri Wakanda kali ya, atau di Konoha gitu ya, gua rasa sih nggak di Indonesia lah ya, ini mah, oke? Jadi petugas pajak diperlakukan seperti sales, seperti marketing, lu masih kejar target, kalau tercapai dapatnya ini, kalau nggak tercapai hukumannya ini, punishment and reward. Waduh, cilaka Bos. Kalau gitu kita harus narik pajak di PT Abadi Jaya, Pak. Mereka omsetnya besar, tapi selama ini Ngawur kamu. Jangan PT Abadi Jaya, yang lain aja. Pemilik PT Abadi Jaya itu sepupunya teman istri saya. Ini Rafael Alun Reborn ya teman-teman ya. Ini namanya Rafael Alun Reborn. Bercanda ya Pak Rafael ya, bukan Anda maksudnya. Jadi seorang supervisor ini kan ceritanya ada orang pajak, kemudian ada supervisornya gitu kan. Supervisor inilah yang menentukan yang mana yang boleh diperiksa pajak, yang mana tidak boleh diperiksa pajak gitu kan. Ketika ada indikasi untuk pemeriksaan pajak, dia boleh nih mengintervensi, "Oh jangan dong, itu mah sepupu saya, itu mah teman saya, itu mah kolega saya." Berarti kan cilaka dong orang-orang yang tidak punya sepupu di kantor pajak, cilaka dong orang tidak punya referensi di kantor pajak, mampus dong orang-orang seperti itu. Sedangkan orang-orang yang bisa bernepotisme dengan orang pajak, yang punya teman, sepupu, kolega, saudara di orang pajak, bisa bebas, karena orang ini nggak akan diperiksa pajak. Apa mungkin ada setoran? Kita nggak tahu teman-teman ya. Waduh, ini Rafael Alun Reborn ini kalau gitu ceritanya. Aduh, tapi ini negeri Wakanda sepertinya ya, gue yakin ini negeri Wakanda ini. Jangan ngadi-ngadi kamu. lah, terus gimana, Pak? Duh, kamu kerja cerdas dong. Pilih aja random siapa gitu. Nah, ini aja. Mintain 10M. Tapi Pak, ini baru. Gimana bisa hitungannya 10 miliar? Aduh, gini loh ya. Dia kan perusahaan konstruksi. Perusahaan sejenis ini pasti omsetnya besar. Bilang aja kalau nota nggak ada stempel dan materai itu nggak valid. Kalau perlu periksa transaksi pribadinya. Ancam juga kalau nggak mau bayar bakal kita bawa ke pengadilan. Waduh, mampus. Tapi gue yakin ini negeri Wakanda ini mah, ini negeri Wakanda ya. Jadi seorang petugas pajak mengajarkan kepada AR atau ke pemeriksa bawahannya yang masih unyu-unyu tuh diajarkan cara menjadi oknum. Oke? Diajarkan cara menjadi oknum. Caranya adalah, lu bikin bikin aja ngaco-ngaco aja, lu bikin aja, berbagai argumen yang aneh-aneh, dalil yang aneh-aneh. Itu kan orang bego, nggak punya konsultan, ya, nggak ngerti apa-apa. Lu tinggal ngomong aja begini-begini, salah. Kalau salah nanti lu bisa ke pengadilan, bisa dipidana dan sebagainya. Lu minta 10M, udah selesai. Itu aja, ya. Lah, si anak buah dia yang bego ini kan bingung, "Loh, kok minta 10M?" Dia mulai tanya nih kan, dia kan mulai curious kan. Memang ada aturannya, Pak. Kalau nota nggak ada stempel dan materai itu nggak valid. Lah, emang mereka bakal ngerti kalau aturannya nggak ada? Pengusaha itu pasti pingin perusahaannya selamat. Nggak akan dia nanya aturan. Mana ngerti dia soal begituan. Mampus. Jadi
pemeriksa pajak yang masih unyu-unyu kan mulai bertanya kepada bosnya, kan bukan orang bodoh, orang pintar kan. "Bos, Pak Supervisor, ini kalau kita tembak 10 miliar, memangnya dia mau bayar? Ini kalau kita bilang nota nggak distempel kemudian kita kita hilangkan notanya, apakah, ada aturannya?" Kan dia bertanya dong kepada atasannya, kan dia masih kurang paham ya, baru lulusan STAN gitu ya, masih lulusan STAN Wakanda. Kemudian si supervisor ngajarin, caranya begini, "Lu yakin aja, lu pede aja, memang mereka ngerti, ini kan pengusaha-pengusaha nggak ngerti pajak ya, memang dia ngerti kalau ini nggak ada aturannya. Pokoknya lu tembak aja 10 miliar, bikin dia serangan serangan jantung dulu. Kalau dia udah serangan jantung nanti dia ngalah sama kita, ya. Itu strateginya Bos, gampang ya." Anak buahnya mulai ngerti, "Oh begitu Pak caranya, boleh nih kita coba." Ya kan? Oh, PT Naga Makmur. Ini ya Pak, perusahaan ini kena pajak Oke, PT Naga Makmur, kalau Anda nama PT-nya ini bukan elu maksudnya ya, bukan elu ya, ini hanyalah contoh ilustrasi di negeri Wakanda, oke? Wah, ini si pemirsa pajak nih ya, ini contoh teman-teman ya, contoh ya. Dia sudah mulai berlatih untuk menekan wajib pajak, berlatih untuk mengancam wajib pajak, dia berlatih untuk memeras wajib pajak ya. "Ini loh Pak, perusahaan ini kena pajak 10 miliar." Dikasih tuh hitung-hitungan aneh-aneh ya, orang kan nggak ngerti nih. 10 miliar. Loh, kok bisa begitu? Keuntungan saya aja nggak sampai segitu. Perhitungannya dari mana? Kamu nanya? Ya Bapak cek sendirilah. Kok malah nanya saya? Jadi, kamu kena 10 miliar. Terus dia tanya dong, "Loh Bu, kami ini nggak segitu, untungnya nggak begitu, untungnya aja nggak segitu, gimana cara hitungannya?" Si pemirsa ini bilang, "Loh, lu hitung sendiri 10 miliar dari mana?" Loh, dia yang kasih angka 10 miliar, tapi dia nggak mau hitungin, dia suruh wajib pajak hitung sendiri. Jadi wajib pajak yang mesti membuktikan bahwa 10 miliar ini benar atau salah. Ah, kacau kacau kacau. Wakanda Wakanda, mau jadi apa nih negeri Wakanda? Elon Musk Elon Musk. Tapi ini kan angka dari ibu. Ya tapi kan ini perusahaan Bapak. Jangan nanya angka ke saya. Ini kan angka dari ibu nih 10 miliar. Lu dong mesti buktikan 10 miliar. Si orang pajak bilang, "Lah, kan perusahaan punya elu yang mesti buktikan bahwa ini salah." Ampun ampun. Ini oknum sudah setengah jadi teman-teman ya, ini oknum sudah hampir setengah jadi, sebentar lagi jadi nih oknum teman-teman ya. Kalau satu PT berhasil dia peras, nanti PT berikutnya berhasil dia peras, lama-lama dia jadi ahli. Begitu dia jadi ahli, dia naik jadi supervisor. Supervisor tadi itu naiknya dia apa? Jadi kepala kantor. Jadi lingkaran setan ini terus terus berliku terus sampai ke atas teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, ikan tuh busuk dari kepalanya bukan dari ekor. Loh, kok gitu sih? Duh Pak, makanya pilih konsultan yang bener. Kan bisa tuh sama Pak Max. Dia konsultan canggih, satset, wat gitu loh. Pokoknya harus baik. Sat ya. Jadi, ini video kok kayak Rafael Alun Bond banget ya, Rafael Alun Reborn gitu ya. Seorang pemeriksa pajak yang sudah punya kolega dengan seorang oknum konsultan pajak akan selalu mengarahkan, "Bos, lu kalau nggak mau bayar 10 miliar, lu ke si Bapak Max itu aja, Pak Max aja, teman gua itu ya, dia konsultan pajak, dia resmi, nanti dia bisa bantuin lu." Sementara dia dengan si Pak Max tuh sudah sering ngopi-ngopi nih ya, "Bos, nanti gua kasih lu referensi ya, klien ya, namanya ini, PT ini. Nanti kalau dia, minta bantuan, lu bantu aja deh, ya 30% lah. Nanti 30% kita bagi Bos, 30 kita bagi ya, suruh bayar 20%, entar 10% kita bagilah berdua," gitu kan. Lu happy, gua happy, negara dapat penerimaan pajak, si WP happy juga ya, yang harusnya bayar 10 miliar cukup bayar 3 miliar. Pokoknya semua orang happy ya, everybody happy. Tapi di negeri Wakanda kayaknya teman-teman ya, rasa-rasanya sih nggak ada di Indonesia begini ya. Oke, kita lihat. Bayar 10 miliar. Daripada kita bawa ke pengadilan loh Pak. Oke. Jadi Anda masih bayar 10 miliar daripada kita bawa ke pengadilan. Ini adalah ancaman, teman-teman ya. Ini adalah pemerasan terselubung. Ini boleh kita gugat ke pengadilan. Oke? Nanti ya, kalau ada kasus seperti ini, tinggal hubungi kita di lbhpaya.com. Nanti kita sampaikan, kita bisa bantu viralkan supaya orang-orang seperti ini terkenal, teman-teman ya. Supaya oknum seperti ini terkenal, teman-teman ya. Sekarang perusahaan sudah bangkrut. Kita sudah tidak mampu bayar kamu. Jujur saja, ngasih pesangon pun kita nggak bisa. Kamu bisa cari pekerjaan yang lain ya. Tapi Pak, anak saya sakit. Kalau saya tidak kerja lagi, gimana nasib anak saya?
Gula gelas aja juga butuh makan, Pak. Apa nggak ada cara lain? Maaf ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah dilema yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan ya, di mana oknum oknum pejabat pajak tuh nggak pernah mikir ya. Ini wajib pajak kalau kita peras sehabis-habisnya nanti dia bakal kehilangan pekerjaan, dia bakal kehilangan pegawai, dia bakal bangkrut. Nggak ada mikir begitu ya si oknum ini ya. Jadi oknum yang sudah terlatih itu udah nggak ada rasa simpati gitu teman-teman. Kalau Kalau masih trainer-trainer oknum ya masih ada simpati gitu ya, dibantu-bantu lah dikit. Tetapi oknum-oknum yang nggak ada simpati udah begitu ya. Dia tembak 10 miliar, kalau lu nggak mau bayar langsung diajuin ke pengadilan gitu ya. Seperti itu ancamannya. Dan ketika si wajib pajak ini shock, bingung, dia bayar, akhirnya dia kehilangan segala-galanya gitu teman-teman ya. Ini terjadi teman-teman. Dan setelah dipecat, si karyawan tidak mampu bayar tagihan rumah sakit, anaknya dipulangkan, namun sayang si anak akhirnya meninggal dunia. Waduh, gue yakin ini negeri Wakanda lah ya kisahnya ya. Kasihan ya. Oh, oh tadi itu si bapaknya meninggal kayak? Atau si anaknya yang meninggal ya? Bunuh diri kayaknya. Waduh, si oknum sama supervisor sudah ngopi-ngopi nih di bar nih, seru nih, enak nih dapat 10 miliar. Tunjangan turun nih, Tukin. Tunjangan turun. Akhirnya bisa pesta pora. Kerja, kerja, pesta. Aku memang tidak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikan jalanku? Jadi ini betul-betul sebuah video menarik teman-teman ya. Betul-betul niat banget nih video ini ya, si Partai X ini dari si Elon Musk ini. Bikin video seperti ini betul-betul, menusuk menusuk ke dalam jantung, ke dalam hati kita semua teman-teman ya. Seorang pejabat tuh harusnya mikir ya, harusnya mikir, apa betul tidak ada orang yang bisa menghentikan lu? Apa betul struktur lu yang sudah sebegitu kuat, sebegitu rapi itu nggak tergoyahkan? Apa betul? Kita lihat deh ya, dinasti-dinasti politik dimanapun di seluruh dunia, di Cina, Spanyol, Belanda, Amerika, dimanapun ya yang namanya dunia itu pasti berputar, Bos. Dunia itu pasti berputar. Lu mau kaisar secanggih apapun, jatuh juga, Bos. Ya kan? Di negara manapun, kita belajar dari sejarah. Dari sejarah kita belajar, yang namanya, kekuasaan tuh bakal bakal turun, bakal jatuh, bakal berpindah gitu ya. Mau sehebat apapun yang namanya, dinasti kekuasaan, yang namanya orang hebat bisa jatuh gitu teman-teman ya. Dunia itu berputar, tapi orang ini masih nggak paham teman-teman ya, dunia itu berputar. Dia berpikir, dia kan arogan ya, berpikir, "Gue ini orang hebat, gue ini punya kekuasaan, gue bisa menentukan berapa nilai pajak yang orang mesti bayar, kalau nggak mau bayar gue gugat ke pengadilan, gue kirim ke pengadilan." Dia bisa berpikir sesombong itu teman-teman. Dia lupa ada satu yang namanya Tuhan teman-teman ya. Loh, kok berhenti? Ini mobilnya kenapa? Wait, Aku yang akan menghentikanmu waduh, karena ulahmu, keluarga dan hidupku hancur. Kamu harus mati. waduh, waduh. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Oke, jadi teman-teman, para petugas pajak ya, dimanapun Anda berada, di Wakanda ataupun di Konoha, ya lu mesti mikir bahwa apa yang lu lakukan ini akan ada konsekuensinya. Oke? Setiap tindakan akan ada konsekuensinya. Itu ada di semua agama, teman-teman ya. Di semua agama, setiap ada tindakan, ada konsekuensinya. Ada aksi, ada reaksi. Ada karma, ada akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Oke? Jadi buat dimanapun Anda berada nih, lu pejabat pajak, petugas, atau pemerintah yang bersikap arogan, lu mesti ingat banget, setiap tindakan lu akan lu pertanggungjawabkan di dunia ini ataupun di dunia selanjutnya. Oke, tidak akan ada sebuah tindakan yang tidak ada akibatnya. Semua tindakan akan ada akibatnya, ada konsekuensinya, guys. Oke, ini video ngehek banget ya, nusuk banget ya. Gua nggak tahu siapa yang bikin ya, tetapi
Mungkin si Elon Musk ini pengen pengen kasih pesan kepada kita semua ya, bahwa petugas pajak, pejabat pajak, lu jangan jangan arogan dong ya, jangan jangan arogan, jangan sombong, jangan memeras wajib pajak gitu. Kalau lu memeras wajib pajaknya kan bangkrut, atau dia sakit hati, atau dia, habislah gitu ya. Nanti akan tiba saatnya hari pembalasan. Oke, jangan lu kira lu peras kemudian, lu bisa enjoy-enjoy aja selamanya, enggak begitu teman-teman ya. Kalau ini orang wajib pajak pintar sedikit, dia bisa gugat pengadilan, dia bisa hajar lu dengan berbagai cara teman-teman ya. Nah, akan ada konsekuensi. Kalau wajib pajaknya nggak bisa, Tuhan akan intercept, Tuhan akan intervensi, akan ikut campur, oke. Belajarlah dari kasusnya Om Rafael Alun. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia sekarang sudah di penjara, teman-teman ya. Belajarlah dari kasus Om Rafael Alun. Semua kehidupan ini ada sebab, ada akibat. Oke, belajarlah, belajarlah teman-teman para pejabat pemerintah.